Selamat sore para pemirsa hadirin yang kami hormati. Kami dari jajaran Kementerian Keuangan 1 Manokwari sore hari ini akan menyampaikan progres perkembangan APBN kita untuk periode Mei 2024. Hari ini nanti akan kami sampaikan secara umum kondisi perkembangan ekonomi regional dan APBN secara nasional maupun untuk level regional Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kemudian nanti pendetilan untuk sisi penerimaan perpajakan akan disampaikan oleh Kepala KPP Pratama Manokwari. Kemudian untuk sisi penerimaan bea dan cukai akan disampaikan oleh KPBC Bea Cukai. Dan untuk detail terkait belanja sektoral akan disampaikan oleh Kepala Bidang PA1. Dan untuk belanja transfer ke daerah serta kredit program akan disampaikan oleh Kepala Bidang PA2. Dan nanti Kepala KPPN Manokwari akan menyampaikan detail belanja pelaksanaan APBN di lingkup KPPN Manokwari. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk kondisi ekonomi regional kita sampai dengan 31 Mei dapat kami sampaikan untuk laju pertumbuhan ekonomi triwulan 1, karena surveinya masih posisinya triwulan 1, untuk wilayah Papua Barat secara tahunan year on year-nya tumbuh positif 2,27%. Sedangkan untuk nasionalnya year on year-nya adalah 5,11%. Artinya pertumbuhan di Papua Barat dan Papua Barat Daya secara regional masih di bawah angka nasional. Sedangkan secara quarter to quarter-nya, Q2-nya secara nasional memang minus 0,83%. Ini mungkin imbas dari krisis ekonomi global yang masih belum selesai, higher for longer, sehingga di regional Papua Barat dan Papua Barat Daya pertumbuhan ekonomi triwulanan Q2-nya juga masih minus 1,99%. Selanjutnya dapat kami sampaikan juga untuk produk domestik regional bruto tahun 2023 ini masih sama karena belum ada survei terbaru. Secara nasional PDB kita itu 5.288 triliun, sedangkan PDRB regional kita untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya adalah 24,8 triliun. Ini kalau kita lihat perbandingannya, kue PDRB regional kita itu hanya 0,47%, sharing PDRB di Papua Barat dan Papua Barat terhadap PDB nasional kita. Sedangkan untuk inflasi sampai dengan bulan Mei ini, kebetulan survei BPS sudah bisa memilah antara Papua Barat dan Papua Barat Daya. Untuk kota pengukuran inflasi di wilayah Papua Barat itu hanya ada satu, yaitu di kota Manokwari. Untuk tahunannya masih cukup tinggi karena di Manokwari ini sering naik turunnya tidak beraturan ya. Sekarang posisinya YoY-nya adalah 4,56%, jauh di atas target nasional yang 2,5 plus minus 1. Sedangkan di Papua Barat Daya kota pengukuran inflasi ada 3, yaitu kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Sorong Selatan dengan angka 1,87% year on year-nya. Masih di bawah target nasional 2,5 plus minus 1. Sedangkan angka nasionalnya adalah 3% untuk year on year-nya. Selanjutnya untuk inflasi year to date-nya itu adalah 2,8% untuk Papua Barat, sedangkan Papua Barat Daya 1,21%, dan secara nasional 1,93%. Sedangkan angka inflasi bulanan dibandingkan bulan sebelumnya, bulan April, di Papua Barat adalah 1,35%, di Papua Barat Daya 0,09%, dan secara nasional 0,25%. Kalau kita melihat angka-angka inflasi ini, di Papua Barat Daya kemungkinan akan dapat masih bisa mencapai target inflasi nasional yaitu 2,5 plus minus 1. Namun untuk wilayah Papua Barat yang warna biru ini, kalau kita melihat mantumannya sudah
1,35% untuk man-to-man. Ini masih bulan Mei, kita ini cukup mengkhawatirkan untuk dapat mencapai target 2,5 plus minus 1. Ini menjadi tantangan bagi kita semua termasuk tim TPID dalam rangka mengendalikan inflasi di wilayah Papua Barat yang warna biru. Selanjutnya kami sampaikan juga untuk tingkat kemiskinan di bulan Maret 2023 untuk Papua Barat 20,49, masih jauh sekali dari angka nasional yang hanya 9,36%. Sedangkan rasio Gini 0,370. Selanjutnya untuk nilai tukar petani, untuk nasionalnya, nilai nasionalnya adalah positif 116,71, artinya petani masih untung kalau melakukan pekerjaan di sektor pertanian. Sedangkan di Papua Barat 100,58 dan di Papua Barat Daya adalah 98,62. Sedangkan nilai tukar nelayan secara nasionalnya 101,37, untuk Papua Barat 93,8 dan Papua Barat Daya 94,70, belum mencapai angka 100. Sedangkan indikator berikutnya adalah tingkat pengangguran terbuka untuk sampai dengan survei Februari. Pengangguran terbuka secara nasional itu angkanya rendah, sebenarnya 4,82, sedangkan secara regional di Papua Barat Daya 6,02, di atas nasional rata-rata, dan di Papua Barat sebesar 5,38%, juga masih di atas rata-rata nasional. Nah, indikator terakhir mungkin yang akan kami sampaikan yaitu terkait Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Ini masih sama dengan angka sebelumnya tahun 2023. Di angka pembangunan IPM nasional adalah 74,39, sedangkan di Papua Barat dan Papua Barat Daya masih di bawahnya yaitu 67,47. Demikian tadi yang terkait dengan data-data makroekonomi regional. Selanjutnya dapat kami sampaikan kinerja APBN secara nasional di bulan Mei 2024 yang hari kemarin sudah disampaikan juga oleh Ibu Menteri Keuangan, bahwa kinerja APBN hingga Mei 2024 tetap terjaga dengan keseimbangan primer yang sekali lagi masih positif, meskipun telah mulai memasuki fase defisit sesuai dengan penyusunan APBN kita, bahwa APBN 2024 memang didesain untuk ada defisitnya, APBN dalam siklus defisit. Hal ini juga dalam rangka sejalan dengan kebijakan counter cyclical di masa krisis. Kita akan lebih banyak memanfaatkan APBN dari sisi belanja untuk shock absorber dalam rangka antisipasi kondisi krisis maupun bencana alam. Secara nasional pendapatan negara kita sudah mencapai 40,1% dari target pendapatan atau 1.123 triliun, sedangkan belanja negara sudah terrealisasi 34,4% dari pagu atau 1.145 triliun. Dan tadi kami sampaikan ada defisit 21 triliun dan keseimbangan primer sekali lagi masih di angka positif sampai dengan bulan Mei, akhir Mei adalah 184,2 triliun. Ini artinya menunjukkan APBN kita masih cukup sehat. Apabila kita lihat detailnya untuk penerimaan negara, dapat kami sampaikan bahwa penerimaan perpajakan kita sudah mencapai 37,6% dari target, atau kalau dalam rupiahnya 869 miliar triliun, 869 triliun. Kemudian untuk PNBP sudah 51% atau 251,4 triliun. Sedangkan belanja negara secara akumulatif tercapai 34% atau 1.145 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat 33% senilai 824 triliun dan belanja transfer ke daerah yang merupakan komponen besar juga untuk pembangunan di daerah sudah terrealisasi 37,4% atau 321 triliun. Untuk selanjutnya kami akan menyampaikan kinerja APBN regional Papua Barat per Mei 2024 dalam rangka mewujudkan APBN 2024 yang solid, kredibel dalam menjaga stabilitas ekonomi di kawasan Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dari sisi pendapatan negara di Papua Barat dan Papua Barat Daya sudah tercapai 27,57% dari target
atau 977 miliar sekian. Sedangkan belanja negara sudah tercapai atau terrealisasi 25,54% dari pagu atau 7,4 triliun dari pagu yang disediakan untuk wilayah regional Papua Barat dan Papua Barat Daya. Nah, kalau kita lihat rinciannya, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami hormati, untuk penerimaan perpajakan itu sudah tercapai 24% atau 786 miliar yang terdiri dari pajak dalam negeri sebesar 782 miliar atau sekitar 23,95%, yang mana ini juga termasuk penerimaan cukai. Dan sisi kedua adalah pajak perdagangan internasional yang terdiri dari bea masuk dan bea keluar itu sebesar 4,17 miliar atau sekitar sudah 90% dari target. Kemudian untuk PNBP sendiri sudah terrealisasi sebesar 191 miliar atau 69,4% dari target. Kemudian dapat kami sampaikan pula agak detail, nanti secara rinci akan disampaikan oleh Pak Maruli, Kepala KPP Pratama Manokwari, terkait penerimaan perpajakan di wilayah kerja beliau. Secara agregat di wilayah Papua Barat untuk penerimaan perpajakan yang tadi kami sampaikan di depan, dapat kami sampaikan bahwa PPH non migas itu mengalami pertumbuhan 6,69%, sedangkan PPN dan PBB dan BPATB mengalami kontraksi. Kalau kita lihat dari sharing atau kontribusi masing-masing komponen ini, ternyata memang PPH merupakan kontributor terbesar sebesar 61,03% dari penerimaan perpajakan di regional Papua Barat dan Papua Barat Daya. Sedangkan kontributor kedua adalah PPN sebesar 37,4%. Kemudian disusul oleh PBB sebesar 0,23% dan pajak lainnya 1,3%. Kalau kita lihat memang kondisi saat ini sampai dengan bulan Mei memang masih banyak realisasi dari belanja APBN maupun APBD yang masih di bawah target, sehingga berpengaruh sekali terhadap penerimaan baik PPH maupun PPN. Nah, kita harapkan para wajib pajak termasuk pemerintah daerah maupun Satker Kementerian Lembaga di Papua dan Papua Barat dapat segera melaksanakan kegiatannya, serta jangan lupa melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga kami harapkan nanti untuk periode-periode ke depan target PPN, PPH ini bisa semakin meningkat di periode berikutnya. Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami hormati, untuk ikon atau realisasi belanja di wilayah Papua Barat sampai dengan bulan Mei 2024 dapat terlihat dari gambar di depan yang secara detail. Untuk belanja negara sudah tercapai 25% atau 7,4 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat 2,8 triliun atau 31%, sedangkan transfer ke daerah sudah terrealisasikan 22,7% atau 4,5 triliun. Untuk belanja pemerintah pusat sendiri memang sebagian besar terdiri dari belanja pegawai yang sudah mencapai 44%. Ini terdorong oleh pembayaran THR dan gaji 13 tentunya. Sedangkan belanja modal masih 18%. Ini menjadi perhatian untuk satuan kerja dan kita semua untuk memacu perkembangan penyerapan belanja modal. Untuk sisi jenis belanja transfer ke daerah, untuk DAU sudah mencapai 24%. Mencapai 34,8%, dana bagi hasil 24,48%. DAK fisik sampai dengan Mei memang belum ada realisasi karena PMK juga kemarin masih dalam proses penerbitan, sudah diterbitkan baru saja. DAK fisik 34, DAK non fisik 34,29%. Kemudian dana otsus sampai dengan Mei masih 4%,
Namun dari data kami, untuk dana otsus sampai dengan hari ini per 27 Juni itu sebenarnya sudah mencapai 19,28% atau 698 miliar dari pagu 3,6 triliun. Seluruh pemerintah daerah, 15 pemerintah daerah di Papua Barat dan Papua Barat sudah menyalurkan dana otsus, sudah menerima penyaluran dana otsus, kecuali 4 kabupaten dan 1 provinsi, yaitu Provinsi Papua Barat belum, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, dan Kota Sorong. Sedangkan untuk pemerintah daerah lainnya sudah tersalurkan tahap 1 sebesar 30% sampai dengan posisi hari ini. Sedangkan untuk dana desa untuk per Mei memang baru 13,1% atau 184 miliar. Namun kalau dari kondisi hari ini, data per hari ini sebenarnya sudah mencapai 50,99% untuk dana desa. Artinya sudah tersalur tahap 1 dana desa adalah 40%, sudah tersalur semua, bahkan ini sudah ada penyaluran tahap 2 karena realisasi sudah rata-rata sudah 50,99%. Artinya tahap 1 sudah tersalur semua, ditambah sebagian untuk tahap 2. Untuk dana desa di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya ini tersalur langsung dari kas negara atau dari KPPN ke 1.741 desa. Dengan pagu 1,4 triliun sudah tersalur 7,4 miliar 714 miliar atau 50,99%. Jadi untuk dana desa memang sudah ada update sampai dengan posisi hari ini sudah melampaui 40% tahap 1. Sedangkan untuk insentif fiskal sudah tersalur 11,4% atau sekitar 4,59 miliar. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami hormati, secara umum tadi sudah kami sampaikan kondisi ekonomi makro di Papua Barat dan Papua Barat Daya, kondisi APBN secara umum baik secara nasional maupun di regional Papua Barat Daya, dengan kesimpulan yang pertama, dampak resiko global terhadap perekonomian dan pasar keuangan domestik terus diantisipasi. Kami dari jajaran Kementerian Keuangan selalu memantau perkembangan geopolitik global dan akan dimitigasi, dan kami siapkan program-program untuk memitigasinya. Yang kedua, di tengah hambatan risiko global, kinerja perekonomian domestik tetap terjaga karena risiko global semakin meningkat, perang di Ukraina, di Timur Tengah, konflik China dan Amerika juga menjadi pertimbangan kami melakukan pengamanan terhadap pertumbuhan ekonomi. Diharapkan kinerja perekonomian domestik tetap terjaga, konsumsi tetap terjaga kuat, inflasi juga terkendali, dan surplus neraca perdagangan kita sampai dengan posisi bulan Mei ini ternyata masih berlanjut, masih mengalami nilai surplus dalam neraca perdagangan. Yang ketiga, kinerja APBN hingga Mei 2024 dari data-data yang kami sampaikan tersebut secara nasional maupun secara regional tetap terjaga. Memang ada tren penurunan penerimaan negara yang akan kami kendalikan, dan kenaikan belanja negara tetap akan kita prioritaskan dalam rangka counter cyclical, tetap menjaga pertumbuhan ekonomi tetap jalan di masa resesi ini. Yang keempat adalah peran APBN sebagai shock absorber terus dioptimalkan. Ini sejalan dengan kebijakan counter cyclical. Di masa krisis kita tidak mengurangi belanja, namun justru menambah belanja, sehingga benar-benar mewujudkan APBN sebagai instrumen pengendalian krisis dan untuk mendukung pertumbuhan. Akan dipastikan konsistensi makro policy mix, baik bauran kebijakan fiskal maupun bauran kebijakan fiskal dan moneter, dalam rangka mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk detailnya nanti akan kami persilahkan Kepala KPP Pratama Manokwari untuk menyampaikan terkait realisasi perpajakan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore Bapak Ibu hadirin sekalian dan pemirsa di masing-masing. Hari ini sebagai bagian dari akuntabilitas dari Kementerian Keuangan, kami melakukan kegiatan press konferensi terkait dengan
APBN. Jadi terkait dengan penerimaan untuk kantor pelayanan pajak Pratama Manokwari itu merupakan hanya sebagian dari wilayah Papua Barat. Jadi wilayah kerjanya hanya 5 kabupaten di Provinsi Papua Barat. Jadi tidak semuanya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Papua Barat, disampaikan bahwa target pajak itu sudah mencapai sekitar 39 secara nasional persen. Ya. Tapi khusus untuk 5 kabupaten yang menjadi wilayah dari KPP Pratama Manokwari, capaiannya sampai dengan Mei itu baru 20,5%. Dari target 1,68 triliun, maka realisasinya dalam jumlah rupiah adalah baru 345 triliun. Nah, capaiannya 20,5. Dan secara growth pertumbuhan, gitu, pertumbuhan di wilayah 5 kabupaten ini pertumbuhannya masih minus 24% dari tahun 2023 year on year. Nah, kalau kita bandingkan sekarang di PPh non-migas tadi, PPh non-migas secara nasional tumbuh. Ya. Tapi di wilayah KPP Pratama Manokwari, PPh non-migas mengalami penurunan 9,98% growth-nya. Capaiannya 33,71% dari target yang ditetapkan, atau realisasinya baru 232,73 miliar. PPN dan PPNBM ini mengalami penurunan yang sangat tajam. Jadi growth-nya turun 42,46% year on year. Capaiannya baru 11,61% dari target. Total penerimaannya 107,86%. Ini yang tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Perwakilan, bahwa penyumbang utama dari perpajakan ini adalah kegiatan administrasi pemerintahan. Jadi bendahara pengeluaran baik Satker vertikal maupun Pemda itu mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak-pajak dari pengeluarannya. Dan ini masih belum banyak terrealisasi serapannya, sehingga membuat PPN masih turun 42,46%. Sedangkan PPh non-migas ini sebenarnya imbasnya sama. Jadi setiap pengeluaran, setiap belanja dari satuan kerja itu pasti ada PPh dan PPN-nya. Tapi PPh agak sedikit mending karena di tahun 2023 sampai dengan Mei kita mendapatkan banyak insentif, terutama untuk PPh pasal 21 karena ada THR di bulan April kemarin. Dan termasuk juga tunjangan juga, termasuk ada beberapa juga tunjangan profesi yang terkait dengan guru, dosen, dan sebagainya. Untuk PBB, pajak bumi dan bangunan, untuk yang P5, bukan yang perdesaan dan perkotaan, kita baru mencapai 0,1 miliar atau baru 100 juta rupiah realisasinya, dan ini 0,2% dari target. Turun 97,27% dari tahun lalu, tapi sebetulnya ini karena memang tahun lalu terdapat pembayaran yang sebelum jatuh temponya. Karena pajak bumi dan bangunan ini jatuh temponya adalah 6 bulan setelah SPBT PBB diterima. Untuk tahap 1, jatuh temponya ada di bulan September, itu untuk yang perkebunan dan perhutanan serta mineral. Untuk pajak lainnya kita ada pertumbuhan, meskipun nilainya memang targetnya sedikit, kita pertumbuhan 4,52, pajak lainnya ini adalah misalnya biaya materai. Nah, dari total 345 triliun, maka 330-nya merupakan kewajiban perpajakan yang voluntary disampaikan oleh para wajib pajak. Kami sangat berterima kasih terhadap para wajib pajak yang telah melakukan kewajiban pajaknya dengan baik, ya. Nah, sebesar 14,1%-nya ini merupakan pengawasan dari yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak agar kewajiban pajakannya menjadi lebih benar. Gitu. Selanjutnya, kita bisa melihat bahwa
pertumbuhan yang sampai dengan Mei yang 24% tadi, kalau kita lihat bulan per bulan, ya, maka di bulan Januari sebetulnya kita minusnya adalah 59,2%. Kemudian di bulan Februari kita pertumbuhannya minusnya menjadi 40, jadi ada sedikit peningkatan. Kemudian di bulan Maret pun masih lebih sedikit lagi minusnya, cuma 4. Di bulan April kita sudah tumbuh di atas tahun 2023, tumbuh 10,9%, karena ini memang di bulan April kita ada THR, ada peringatan hari besar keagamaan. Tapi di bulan Mei kita masih turun lagi minus 4, kan tadi serapannya. Tapi secara akumulasi minus yang 59 di bulan Januari itu terus menerus mengalami penurunan sampai kita terakhir di bulan Mei adalah minus 24%. Ya. Kalau kita lihat perbandingannya antara jenis pajak PPH, migas, PPH non-migas, dan lain sebagainya, bisa kita lihat bahwa ternyata penurunan yang paling banyak memang adanya di PPN dan PPNBM, juga di PBB. Tapi paling banyak adalah di PPN dan PPNBM karena memang tadi sudah saya sampaikan belanja dari Pemda maupun instansi vertikal masih belum terserap sempurna. Ya. Bisa dilanjutkan? Lanjutkan lagi. Nah, ini adalah uraian kinerja per jenis pajak. Jadi PPH non-migas tadi kita masih pertumbuhannya negatif, totalnya baru 232, tapi dari total negatif di sini yang paling sedikit negatifnya adalah pasal 21. Pasal 21 kita ditolong tadi oleh adanya THR, tapi sebetulnya serapan pemerintah masih juga kurang. Kemudian yang paling banyak itu adalah di PPH final, 37%, ya. Secara nominal 26, capaiannya baru 26 miliar dari tahun lalu 41. Nah, ini sebetulnya PPH final adalah inline dengan penurunan yang ada di PPN. Karena kebanyakan belanja pemerintah di sini adalah konstruksi, sehingga ada PPN dan PPH finalnya yang untuk jasa konstruksi final. Tapi kita ditolong dengan PPH yang pasal 26, ada salah satu wajib pajak di sini yang membayarkan bunga kepada luar negeri dan memotong pasal 26, sehingga tumbuh 855% dari tahun yang lalu, ya. Sehingga hasil akhirnya adalah kita minusnya cuma 9. Sedangkan PPN saat total semuanya adalah turun, ya. Totalnya adalah 42 karena memang kebanyakan untuk PPN adalah dari belanja pemerintah. Tadi saya sampaikan bahwa pemerintah berlaku sebagai sub absorber. Kami mendorong teman-teman dari belanja pemerintah supaya segera merealisasikan belanjanya, sehingga ini bisa menjadikan pertumbuhan ekonomi di Papua Barat menjadi lebih meningkat lagi. Kontribusi dari penerimaan, kontributor penerimaan, di sini bisa kita lihat bahwa yang pertama itu sebesar 46,50% itu adalah administrasi pemerintahan. Tadi sampaikan bahwa ini bendahara adalah merupakan partner spesial bagi kantor pelayanan pajak Manowari, sehingga kami mohon kerjasamanya untuk bisa merealisasikan pengeluaran yang dilakukan, dan selain mendorong pertumbuhan juga bisa membantu penerimaan dari pajaknya. Tapi untuk administrasi pemerintahan ini growth-nya masih minus 29,62%, dan yang lainnya adalah yang konstruksi, minusnya masih 96. Karena lawan transaksi dari administrasi pemerintahan adalah wajib pajak yang di bidang konstruksi. Nah, per sumber penerimaan, kalau kita bagi menjadi 2. Sumber penerimaan yang pertama adalah dari setoran menggunakan surat setoran pajak, langsung oleh wajib pajak ke bank persepsi. Dari setoran ini sampai dengan Mei, kita melihat bahwa setoran dengan SSP sudah turun sebesar minus 25%. Totalnya dari tahun lalu sampai dengan Mei 2023 adalah 384 miliar, sekarang baru 287. Sedangkan dengan pembayaran pajak dengan menggunakan SPM langsung melalui pemotongan oleh teman-teman di rekan kami di KPPN itu mengalami kenaikan 11,48%. Nah, ini karena untuk yang SPM adalah di unit vertikal, maka kami merasa bahwa kinerja dari
pemotongan pajak di SPM sudah cukup baik, meskipun untuk yang pembayaran sendiri dari Pemda dan sebagainya yang menggunakan SSP ini masih belum, karena tadi serapannya kurang. Dan sebagai bagian dari komitmen Kementerian Keuangan untuk menjadi shock absorber, maka meskipun tugas dari Kantor Pelayanan Pajak adalah mengumpulkan penerimaan pajak, tapi untuk restitusi kami tahun ini sampai dengan bulan Mei pun naik menjadi 215%. Dari tahun lalu cuma 9,68 miliar yang kami keluarkan, tahun ini sampai dengan Mei kita sudah mengeluarkan 30,56 miliar. Ini sebagai shock absorber, sebagai bantuan sehingga pada teman-teman wajib pajak bisa menggunakan cash flow-nya untuk bisa melakukan kegiatan usahanya. Jadi kami di Kantor Pelayanan Pajak juga melakukan upaya untuk bagaimana pertumbuhan ekonomi tetap bisa jalan, tidak hanya untuk melakukan pemungutan pajaknya saja. Demikian dari Kantor Pelayanan Pajak Manokwari. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bapak Kepala Perwakilan. Terima kasih Pak Maruli atas paparannya. Jadi memang benar bahwa 80% penerimaan APBN secara nasional memang tergantung dari sektor pajak, bahkan di regional Papua Barat dan Papua Barat Daya ini mencapai 92% penerimaan negara ini berasal dari sektor perpajakan. Oleh karena itu kami memang mengharapkan para wajib pajak termasuk Satker Pemda maupun kementerian lembaga untuk segera melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya kami undang Pak Nugroho mewakili Kantor Pelayanan Bea Cukai Manokwari untuk dapat menyampaikan pendetilan terkait penerimaan kepabeanan dan cukai. Silakan Pak. Terima kasih Pak Pur atas kesempatan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mungkin saya Nugroho mewakili Bapak Kepala Kantor yang tugas. Dalam hal ini akan menyampaikan terkait materi tentang di KPBJ Manokwari. Sebelumnya bahwa cakupan wilayah kerja BPJ Manokwari adalah terkait di Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Alfak dan Teluk Wondama. Adapun kinerja penerimaan sampai saat ini adalah bea masuk impor sebesar 1,1 miliar, administrasi cukainya masih nihil, untuk registrasi IMEI sebesar 1,1 juta, 1.100.000, jadi untuk penerimaannya sebesar 2,4. Adapun untuk total penerimaan sebesar 1,1 miliar dari target sejumlah 1,4, sehingga secara global persentase penerimaan sudah mencapai 79,74%. Terus sedangkan adapun untuk yang kinerja ekspor, adapun untuk eksportir di sini hanya PT Semen SDIC sama UMKM. Adapun untuk SDIC Papua Semen komoditinya berupa semen hidrolik, klinker, dan semen Portland. Adapun tujuannya adalah di negara Taiwan, Papua Nugini, dan Timor Leste. Untuk UMKM ekspor komoditinya berupa kepiting bakau dengan tujuan Malaysia. Sehingga total devisa ekspor sekitar 7.300 US, ataupun untuk netonya sebesar 182 ton. Mungkin secara garis besar demikian dapat disampaikan. Atas perhatian terima kasih. Waktu dan tempat kembalikan ke Bapak Kepala. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Nugroho atas paparannya. Selanjutnya kami undang Pak Ben Kabid PA1 untuk menyampaikan pendetilan terkait belanja sektoral. Silakan Pak Ben. Cek. Baik, terima kasih Pak Pur. Izinkan kami untuk melanjutkan paparan gitu ya dari sisi kinerja belanja APBN regional. Nah, dari sisi belanja pemerintah pusat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, kinerja realisasi sampai dengan 31 Mei 2024 telah mencapai 2,89 triliun, yaitu atau 31,51% dari pagu. Realisasi tercatat mengalami peningkatan sebesar 7,33% year on year, yang sebagian besar dipengaruhi oleh dukungan pelaksanaan Pilpres dan Pileg.
serta persiapan pilkada yang telah mencapai 426,92 miliar atau 57%. Nah, hal ini akan disampaikan di slide selanjutnya. Adapun tadi realisasi belanja tersebut terbagi menjadi dua, yaitu belanja KL dan belanja non KL. Untuk realisasi belanja KL telah mencapai 2.888,43 miliar atau 31,59% dari pagu, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bansos. Realisasi tercatat mengalami kenaikan sebesar 7,34% year on year, antara lain dipengaruhi oleh pembayaran THR dan gaji 13 untuk PNS TNI Polri, dukungan pemilu sebesar 426 miliar, dukungan pendidikan secara akumulatif atau 162,44 miliar. Adapun belanja bansos pendidikan disalurkan dalam bentuk KIP dan PIP atau 4,04 miliar. Kemudian dukungan kesehatan sebesar 162 miliar, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan Trans Papua senilai 141 miliar, rehabilitasi irigasi lanjutan bendung DI Wariori Manokwari serta pemeliharaan embung di Kabupaten Sorong sebesar 13,5 miliar. Intervensi inflasi 184,34 miliar. Intervensi kemiskinan ekstrim sebesar 16,15 miliar. Penanganan stunting 4,11 miliar. Ketahanan pangan 80,31 miliar. Hingga dukungan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebesar 10,63 miliar. Sementara tadi untuk realisasi belanja non-KL telah mencapai 109,26 juta atau baru 0,44% dari pagu yang diperuntukkan untuk dukungan distribusi beras bagi ASN di wilayah pedalaman. Realisasi masih perlu diakselerasi dalam rangka mengoptimalkan kebermanfaatan APBN. Kemudian next. Untuk proyek infrastruktur di regional Papua Barat, sebagaimana gambaran tertampil di slide gitu ya, terdapat beberapa proyek infrastruktur di regional Papua Barat seperti revitalisasi Pasar Sanggeng yang merupakan prioritas nasional 2 atau PN2 dengan pagu 131,94 miliar. Telah terrealisasi sebesar 53,60% atau 70,72 miliar. Adapun pekerjaan fisik telah mencapai 60,85% dengan target penyelesaian pada 16 September 2024. Pembangunan Pasar Sanggeng ini menerapkan standar green building yang dibangun di tiga lantai di atas lahan mencapai 27.809 meter persegi yang diproyeksikan dapat menampung 394 kios dan 1.016 pedagang los. Sebagai informasi, pekerjaan ini dilakukan oleh Satker Balai Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Papua Barat. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk menata kawasan publik, salah satunya melalui pemugaran area Borarsi dengan pagu mencapai 55,36 miliar. Adapun realisasi telah mencapai 37,26% atau 20,06 miliar. Sementara untuk pekerjaan fisik telah mencapai 47,74% dengan target penyelesaian pada bulan Agustus 2024. Tujuan penataan kawasan tersebut adalah agar dapat menjadi pusat upacara pembukaan event skala nasional maupun internasional di Papua Barat, sekaligus untuk mendukung kegiatan publik masyarakat Manokwari seperti olahraga, pariwisata, dan kegiatan kebudayaan. Slide selanjutnya. Untuk realisasi anggaran Perlinsos 2024, sampai dengan Mei 2024, realisasi telah mencapai 173,93 miliar yang disalurkan dalam bentuk bantuan pangan non-tunai atau BPNT melalui 4 tahap. Kemudian program Keluarga Harapan 4 tahap, program
anak yatim piatu 3 tahap, serta kartu prakerja 7 tahap. Secara akumulatif, realisasi BPNT telah mencapai 112,44 miliar kepada 273.927 KPM. Realisasi PKH atau program keluarga harapan sebesar 58,83 miliar kepada 81.839 KPM. YAPI sebesar 53,83 miliar kepada 376 peserta. Yang terakhir, kartu prakerja sebesar 2,52 miliar kepada 600 peserta. Sebagai informasi, penyaluran ini dilakukan secara terpusat. Untuk belanja BPNT, PKH, dan YAPI disalurkan melalui KPPN Jakarta 7, sementara kartu prakerja disalurkan melalui KPPN Jakarta 2. Selanjutnya, slide belanja pemilu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2024 merupakan tahun politik. Dukungan APBN terhadap pesta demokrasi digelontorkan sebesar 747,48 miliar pada tahun 2024 di 6 KL di Papua Barat dan Papua Barat Daya, yaitu KPU, Bawaslu, Kejaksaan, Kemenhan, Polri, dan BPKP. Adapun realisasi telah mencapai 426,92 miliar atau 57,12%. Diperkirakan alokasi akan terus bertambah seiring dengan proses hibah daerah yang saat ini mungkin masih belum diadministrasikan, yang masih menunggu juknis dari KPU ataupun Bawaslu untuk pelaksanaan pilkada. Realisasi sebagian besar telah disalurkan untuk pelaksanaan Pilpres dan Pileg pada bulan Februari dalam rangka fasilitasi dan pembinaan perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu, honorarium badan ad hoc, penyelenggaraan pelatihan teknis pemiluan, dan sebagainya. Demikian kami sampaikan, Pak. Sementara kami kembalikan ke Pak Pur. Ya, terima kasih Pak Ben atas paparannya terkait belanja sektoral. Selanjutnya kami undang Pak Amung, Kepala Bidang PA2, untuk menyampaikan paparan terkait kredit program dan penyaluran dana transfer. Silakan Pak Amung. Terima kasih Pak Pur atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat Bapak Ibu semuanya. Mohon izin menyampaikan progres penyaluran dana transfer ke daerah. Belanja negara yang sudah disampaikan di awal tadi disalurkan melalui dua pos. Yang pertama belanja pemerintah pusat yang sudah disampaikan oleh Pak Benat sebelumnya. Nah, selain itu ada juga belanja negara yang disalurkan dalam bentuk transfer ke daerah atau TKD. Nah, sampai dengan akhir Mei 2024, pagu dana transfer ke daerah atau TKD sebesar 19,82 triliun telah disalurkan sebesar 4,51 triliun atau 22,78%. Nilai ini jika dibandingkan dengan periode penyaluran pada periode yang sama di tahun sebelumnya, tahun 2023, mengalami penurunan sebesar 31,2%, di mana penurunan ini dikontribusikan oleh 3 jenis TKD, yaitu dana desa, dana bagi hasil, dan dana otsus. Untuk dana desa, permasalahan kemarin yang terjadi adalah beberapa Pemda baru melengkapi dokumen persyaratan penyaluran menjelang batas waktu akhir penyampaian dokumen. Kemudian di sisi dana bagi hasil, sampai dengan akhir Mei 2024 baru tersalur sebesar 1 triliun, hampir 1 triliun, dimana kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2023 itu telah tersalur sebesar 2 triliun. Kemudian yang ketiga ada di dana otsus, dana otonomi khusus, dimana pada bulan Mei, sekitaran bulan Mei itu Pemda masih sedang dalam masa penyusunan RAP, Rancangan Anggaran Program, yang salah satunya menjadi dokumen persyaratan untuk penyaluran dana otsus.
Kemudian next Mas, di slide. Oke. Kalau kita lihat rinciannya per provinsi, di Provinsi Papua Barat secara umum dana transfer ke daerah sudah tersalurkan sebesar 2,6 triliun atau sekitar 23,46%. Itu untuk 7 jenis TKD, di mana kalau kita lihat kondisi di 31 Mei itu penyaluran dak fisik dan dana otsus di Provinsi Papua Barat masih belum ada realisasi. Kemudian beralih di Provinsi Papua Barat Daya, secara total untuk keseluruhan TKD sudah tersalur sekitar 1,8 triliun atau 21,86% dengan dak fisik dan dana sisa yang belum terrealisasi sama sekali. Namun demikian, tadi di awal sudah disampaikan bahwa pada sepanjang bulan Juni ini sudah ada perkembangan penyaluran TKD untuk dak fisik dan dana desa dan juga otsus. Artinya pada bulan Juni ini Pemda sudah dapat merealisasikan penyaluran TKD-nya. Artinya tidak ada yang belum terrealisasi sama sekali. Kemudian selain penyaluran TKD tadi, pemerintah juga memiliki program untuk penyediaan akses permodalan kepada usaha mikro, kecil dan menengah. Ada 2 program yang permodalan yang disalurkan, yaitu kredit usaha rakyat atau KUR, yang kedua adalah pembiayaan ultra mikro atau UMI, pembiayaan UMI. Untuk penyaluran KUR sampai dengan akhir Mei 2024 telah tersalurkan sebesar 378 miliar yang disalurkan kepada 5.125 debitur. Penyaluran ini terbesar disalurkan kepada debitur yang berlokasi di Kota Sorong, yaitu dengan share hampir mencapai 35%. Sedangkan kalau kita lihat dari sektor usaha yang debitur yang mendapatkan KUR didominasi oleh debitur yang bergerak di sektor perdagangan dan perdagangan besar dan eceran, mencapai 51%. Kemudian juga kalau kita lihat dari skema penyaluran, KUR ini lebih banyak diakses oleh debitur dengan skema penyaluran KUR mikro. Sekitar hampir 4.400 debitur menerima KUR dalam bentuk KUR mikro. Kemudian yang kedua adalah program pembiayaan ultramikro atau UMI. Pembiayaan UMI sampai dengan akhir Mei 2024 telah tersalurkan sebesar hampir 1 miliar kepada 87 debitur yang seluruhnya merupakan debitur yang bergerak di sektor perdagangan besar dan eceran. Kalau dilihat dari lokasi penyaluran, terbesar pembiayaan ultramikro disalurkan pada debitur yang berlokasi di Kabupaten Manokwari. Atau kita lihat data sampai dengan akhir Mei 2024. Demikian tadi tambahan informasi terkait perkembangan penyaluran transfer ke daerah dan juga penyaluran kredit program yang ada di wilayah regional Papua Barat. Terima kasih, kami kembalikan kepada Pak Pur selaku moderator. Ya, terima kasih Pak Amung. Selanjutnya kami undang Pak Kurniawan, Kepala KPPN Manokwari untuk menyampaikan pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Manokwari. Silakan Pak Kurniawan. Terima kasih Bapak Kepala Perwakilan. Selamat sore, jumpa kembali Sobat Kitongpu APBN. Pada kesempatan kali ini kami dari KPPN Manokwari akan menyampaikan pendetilan informasi terkait dengan kinerja APBN yang berada pada lingkup wilayah kerja KPPN Manokwari sampai dengan Mei 2024. Perlu kami sampaikan bahwa KPPN Manokwari mengelola kurang lebih alokasi APBN yang disalurkan kepada 222 satker serta 6 pemerintah daerah di lingkup Manokwari Raya yang meliputi provinsi,
Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Bintuni, Wondama, dan Pegunungan Arfak. Kami mengelola 14,3 triliun rupiah yang mencakup 5,3 triliunnya untuk belanja pemerintah pusat dan 8,9 triliunnya untuk belanja transfer ke daerah. Sampai dengan Mei 2023, secara umum, realisasi APBN dari satuan kerja yang merupakan mitra kerja KPPN ini, baik untuk bagian anggaran kementerian negara ataupun lembaga, serta bagian anggaran bendahara umum negara, ini mencapai 3,58 triliun rupiah atau 25,1% dari total pagu yang tadi kami sebutkan, 14,3 triliun. Dan secara year on year, dibandingkan dengan realisasi sampai dengan periode yang sama pada tahun 2023, maka memang terjadi sedikit perlambatan, baik secara nominal maupun persentase, yaitu lebih rendah sekitar 812 miliar serta 1,2% dibandingkan tahun 2023 lalu. Namun secara umum kita tetap dapat katakan bahwa kinerja tersebut cukup baik, karena dari sisi belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan yang positif dan penyaluran belanja transfer ke daerahnya mengalami sedikit perlambatan. Untuk belanja pemerintah pusat dapat terrealisasi sebesar 1,5 triliun atau 29,4% dari pagu. Kondisi ini menunjukkan terdapat growth 3,4% secara year on year, dan bila dibandingkan dengan periode bulan sebelumnya ada pertumbuhan sebesar 26,4%. Bila dirinci per jenis belanja, maka dapat kita tampilkan bahwa untuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bansos itu mengalami pertumbuhan. Sementara untuk belanja modal mungkin masih cukup tertahan. Kembali ke slide sebelumnya. Untuk belanja transfer ke daerah terrealisasi sebesar 2,001 triliun atau mencapai 22,4% dari pagu. Bila dilihat growth-nya ini memang mengalami penurunan 30,2% year on year, namun dari month to month-nya ada pertumbuhan yang lumayan, yaitu 28,9%. Untuk jenis belanja pada kelompok transfer ke daerah ini realisasinya agak berbeda kondisinya dengan pada jenis belanja pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat mungkin hanya belanja modal yang tertahan, tapi sebaliknya pada belanja transfer ke daerah ini justru kita melihat bahwa kondisinya hampir seluruh jenis belanja ini mengalami growth yang negatif. Hanya pada kelompok non fisik saja yang mengalami growth yang positif dan menopang pertumbuhan pada kelompok belanja transfer ke daerah. Mari kita lihat secara lebih detail kondisi dari belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah transfer ke daerah tersebut. Kita mulai dari belanja untuk pemerintah pusat yang biasa dikelola oleh Satker Kementerian Negara atau lembaga. Sampai dengan Mei 2024 tadi kita melihat realisasinya 29,4%. Ini terdistribusi untuk belanja pegawai terrealisasi 42%, belanja barang 31,2%, belanja modal 16,9%, serta belanja bantuan sosial 51,8%. Artinya di sini realisasi dari sisi persentase yang tertinggi adalah untuk belanja bantuan sosial, sementara yang terendah dan cukup tertekan adalah untuk belanja modal. Kita lihat dari pendekatan yang lainnya, yaitu realisasi berdasarkan organisasi, yaitu 10 KL dengan pagu terbesar. Perlu kami sampaikan bahwa 10 KL pagu terbesar ini cukup memberikan refleksi terkait dengan kinerja keseluruhan, karena alokasi pagunya mencapai kurang lebih 87% dari total alokasi APBN yang kita miliki. Bisa dilihat bahwa kalau dari pendekatan organisasi ini, untuk KLBPK ini realisasinya masih belum cukup menggembirakan karena masih berada pada 6,6%, sementara yang lainnya mungkin sudah berprogres, dan yang paling menggembirakan adalah KPU karena sudah 80%. Ini selaras dengan telah selesainya beberapa rangkaian tahapan penyelenggaraan kegiatan Pilpres dan pemilu legislatif, sehingga penyerapannya cukup optimal. Selanjutnya dari sisi jenis belanja kita uraikan. Untuk belanja pegawai
kita melihat realisasi yang cukup tinggi pada komponen gaji dan tunjangan karena memang ditopang oleh realisasi THR dan gaji ke-13 yang sudah dicairkan. Sementara yang cukup rendah, lembur, ini kami sinyalir berasal dari pengaruh jumlah hari kerja yang tampaknya di awal atau tengah tahun pertama 2023 ini cukup minimal. Banyak sekali tanggal libur, hari-hari libur yang mengakibatkan pelaksanaan efektif untuk bekerja pun minimal, sehingga mempengaruhi penyerapan pada jenis kelompok belanja ini. Lalu pada kelompok belanja barang kita lihat yang cukup baik adalah untuk belanja barang non operasional dan perjadin, namun yang cukup tertekan adalah di belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat atau Pemda yang biasanya memang masih memerlukan proses verifikasi dan penyiapan kebijakan di awal untuk bisa melakukan proses penyalurannya. Lalu belanja modal, kita lihat pada kelompok belanja modal tanah realisasinya masih sangat rendah. Bila kita coba evaluasi, kita telusuri, analisis secara lebih dalam, terdapat blokir yang nilainya cukup signifikan, mencapai kurang lebih 105 miliar pada satker tertentu yang mengakibatkan belanja modal ini cukup tertekan realisasinya dan belum bisa optimal. Lalu untuk belanja bansos sendiri sudah cukup menggembirakan karena sampai dengan menjelang tengah tahun sudah mencapai 51,8%. Berikutnya kita coba urai untuk realisasi penyaluran transfer ke daerah sampai dengan Mei 2023. Kita dapat melihat bahwa dari data yang ditampilkan untuk penyaluran dana TKD sampai dengan Mei mencapai realisasinya 2 triliun atau 22,4%. Ini mengalami penurunan growth-nya 30% dibanding periode sebelumnya year on year. Namun bila kita urai, kita melihat masih ada yang menunjukkan kinerja yang positif, yaitu pada kelompok DAK non fisik yang tadi sebelumnya saya sampaikan. Untuk penyaluran DBH, kita coba lihat sudah tersalurkan sebesar 720,4 miliar atau 24%, memang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya karena memang ada beberapa dokumen persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam proses persiapan penyalurannya, sehingga belum dapat dilakukan pencairan secara optimal. Untuk DAU pun demikian, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, hingga periode Mei tercairkan 34,1%. Untuk DAK fisik ini belum ada realisasi sama sekali. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Kepala Perwakilan, lebih disebabkan karena memang peraturan atau petunjuk teknis pedoman pelaksanaan pengelolaan DAK fisiknya ini baru diterbitkan pada akhir bulan April. Jadi di akhir bulan April baru terbit dan disosialisasikan di awal Mei dan sedang berprogres saat ini untuk proses pengumpulan dokumen persyaratannya berupa penyampaian laporan realisasi atas tahun anggaran yang lalu serta perekaman data kontrak. Dan harapannya sebelum batas waktu di tanggal 22 Juli 2024 nanti sudah ada penyelesaian untuk penyaluran DAK fisik tahap 1 bagi seluruh Pemda di lingkup Manokwari Raya. Untuk Otsus dan Invis belum ada. Lalu untuk terakhir dana desa tadi disampaikan penyaluran sampai dengan Mei mungkin masih tertahan di 31%, tapi per hari ini per saat ini seluruh penyaluran DAK fisik tahap 1 untuk seluruh Pemda telah berhasil dilakukan sebelum batas waktu 15 Juni dana desa sebelum batas waktu di 15 Juni 2024. Kita coba lihat potret per Pemda bagaimana kondisinya. Nah, kita bisa melihat bahwa hanya ada 2 jenis dana transfer yang belum disalurkan di lingkup Manokwari Raya, yaitu DAK fisik dan Otsus. Ada tambahan di sana untuk dana desa di Kabupaten Pegaf. Sementara untuk jenis belanja lainnya sudah berprogres dan sudah ada realisasinya. Kami tentu sangat mengharapkan baik dari kelompok belanja KL maupun transfer ke daerah ini bisa terus ditingkatkan kinerjanya
karena memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian maupun peningkatan kesejahteraan di lingkup Provinsi Papua Barat, khususnya di Manokwari Raya. Dan kami mendorong adanya sinergi, kolaborasi bersama dari seluruh stakeholder untuk bersama-sama mengawal dan mengendalikan kinerja pelaksanaan anggaran ini, khususnya dalam konteks belanja pemerintah pusat dan belanja transfer ke daerah agar bisa terus meningkat dan lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan kepada Bapak Kepala Perwakilan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kurniawan atas paparannya. Semoga nanti di bulan-bulan berikutnya penyaluran dana transfer ke daerah dapat semakin optimal sehingga dapat semakin cepat dinikmati oleh masyarakat di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami hormati, demikian paparan kami terkait progres ekonomi regional maupun juga terkait kondisi fiskal di Papua Barat dan Papua Barat Daya, yang merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kami selaku pengelola fiskal di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Mungkin sebelum penutup kami sampaikan pula bahwa kami dari Kementerian Keuangan selalu menempatkan integritas sebagai nilai yang tertinggi dalam pelaksanaan tugas kami. Oleh karena itu selalu kami ingatkan kepada jajaran pegawai kami di Kementerian Keuangan maupun juga kepada Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami hormati agar membantu kami untuk menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan. Harapan kami fiskal dana APBN yang dikelola di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya dapat segera diserap, disalurkan dan akan membawa kemanfaatan, keberkahan untuk masyarakat di tanah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kemenkeu 1, Kemenkeu terpercaya.